إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yaitu dengan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jamaah Jumat yang semoga dimuliakan Allah, mukmin sejati. Mukmin sejati adalah seseorang yang memiliki hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga memiliki hubungan baik dengan sesama. Dia rajin untuk menunaikan salat, juga berbakti kepada orang tuanya. Dia giat untuk mengaji, tapi juga ramah dengan anak dan istri. Dia selalu berupaya menunaikan hak-hak Allah, sebab yang mengaruniakan segalanya adalah Allah. Dia juga berusaha menunaikan hak-hak sesama, karena di dunia dia tidak bisa hidup sendirian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, al-mu'minu ya'lafu wa yu'laf. Mukmin sejati adalah orang yang mudah akrab. Orang yang mudah akrab dengan orang lain, dan orang lain mudah akrab dengan dirinya. Hadis riwayat At-Tabarani di dalam Al-Mu'jamul Awsat dan dinilai hasan oleh Al-Albani. Mudahnya keakraban seorang mukmin ini muncul karena dua faktor. Faktor yang pertama adalah kebersihan hatinya. Faktor yang kedua adalah kebaikan akhlaknya. Mukmin sejati bukan semacam serigala yang berbulu domba. Terlihat ramah, namun sebenarnya hatinya busuk. Mukmin sejati justru hatinya bersih, tidak memendam rasa iri, dengki, dan niat jahat. Sehingga ketulusan senyum yang muncul dari mukanya itu membuat orang lain nyaman untuk berdekatan dengannya, bahkan betah untuk berlama-lama dengan dirinya. Kaum muslimin yang kami hormati, mukmin sejati
senantiasa akrab dengan ayah dan ibunya, sekalipun keduanya berbeda agama. Apalagi jika ayah dan ibunya seiman dan seagama. Allah Subhanahu wa taala berpesan, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma." Apabila ibu dan bapakmu memaksamu untuk berbuat syirik, untuk menyekutukan Allah, padahal engkau sudah tahu tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, jangan engkau taati keduanya. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi walaupun demikian, bergaullah dengan ayah dan ibumu di dunia ini secara baik. Al-Quran Surat Luqman ayat 15. Mukmin sejati senantiasa akrab dengan pasangannya. Suami menyayangi istrinya, begitu pula istri menyayangi suaminya. Nyaman berbincang dan bercengkerama, saling memperhatikan dan menghargai. Bukan justru masing-masing sibuk bergadget, ria, atau menghabiskan waktu untuk berselancar di dunia maya. Munculnya riak-riak kecil rumah tangga yang tak mungkin dihindari justru akan membuat hubungan mereka berdua semakin hangat dan harmonis. Sebab kebahagiaan kerap akan bisa dirasakan justru setelah melewati berbagai macam kesulitan. Mukmin sejati selalu akrab dengan putra dan putrinya. Manakala keluar rumah, kepulangannya dirindukan oleh sang buah hati. Bukan justru kepergiannya disambut girang oleh anak-anaknya, karena keberadaannya membuat suasana rumah mencekam dan menyeramkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat bepergian, beliau dilepas kepergiannya oleh keluarganya dengan kesenduan. Sebaliknya ketika beliau pulang, disambut dengan kegembiraan. Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qadima min safarin tulqiya bisibyani ahli baitih. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang bepergian, biasanya beliau disambut oleh anak-anak kecil anggota keluarganya. Abdullah bin Ja'far cerita, wa innahu qadima min safarin fasubiqa bi ilaihi fahamalani baina yadayhi. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari bepergian dan aku, kata Abdullah bin Ja'far, yang lebih dahulu menyambut beliau. Maka aku pun dinaikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke atas tunggangannya di depan beliau. Thumma ji'a bi ahad ibnai Fatimah fa ardafahu khalfah. Enggak lama kemudian datang salah satu dari anak Fatimah. Kalau enggak Husain, ya Hasan. Menyambut Nabi SAW. Maka diambillah cucu itu, kemudian diboncengkan di belakang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa udkhilnal Madinah thalathah ala dabbah. Maka kami pun bertiga masuk kota Madinah di atas tunggangan beliau. Hadis riwayat Muslim. Alangkah indahnya kehangatan kepada keluarga yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Padahal saat itu beliau sudah berkepala 5 atau 6.
Umurnya sekitar 58 ke atas. Dan ingat, itu di tengah kepenatan dan rasa letih beliau setelah bepergian jauh. Sidang Jumat rahimakumullah. Mukmin sejati bukan hanya akrab dengan keluarga terdekatnya, tapi juga akrab dengan tetangganya, akrab dengan rekan kerjanya, bahkan dengan pembantunya sendiri dia akrab. Al-Ma'rur bin Suwaid rahimahullah bercerita, aku pernah melihat Abu Dzar radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Nabi SAW. Aku pernah melihat Abu Dzar radhiyallahu anhu mengenakan pakaian yang bagus. Di sampingnya ada pembantu beliau. Dan ternyata pembantunya juga pakai pakaian yang serupa. Majikan dan pembantu pakaiannya sama. Maka Al-Ma'rur pun keheranan. Beliau bertanya kepada Abu Dzar, kenapa kok bisa majikan sama pembantu pakaiannya kok sama bagusnya? Maka kemudian Abu Dzar berkata, aku di zaman Nabi SAW pernah menghina seseorang. Aku jelek-jelekkan ibu orang tersebut. Orang itu enggak terima. Dia datang menemui Rasul SAW, lapor tentang apa yang Abu Dzar lakukan kepada beliau. Maka langsung Rasulullah SAW memanggil Abu Dzar. Dan beliau bersabda, wahai Abu Dzar, engkau ini masih terjangkiti sifat orang-orang jahiliyah. Saudara-saudara dan pembantu kalian itu telah Allah amanahkan kepada kalian. Faman kana akhuhu tahta yadayhi falyut'imhu mimma ya'kul. Barang siapa punya pembantu, hendaklah ia memberi makan pembantunya seperti yang dimakan oleh majikannya. Waliyulbishu mimma yalbas. Dan hendaklah pembantunya ini diberi baju seperti baju yang dipakai oleh majikannya. Wala tukallifuhum ma yaghlibuhum. Tidak boleh membebani pembantu melebihi kemampuannya. Fa in kallaftumuhum fa'ainuhum alaih. Apabila kalian wahai para majikan memberikan pekerjaan kepada pembantunya, bantu dia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Sidang Jumat yang kami hormati. Keakraban. Keakraban itu diraih dengan dua hal. Yang pertama adalah mengupayakan kebersihan hati. Yang kedua adalah merealisasikan kemuliaan akhlak. Keakraban itu bukan diraih dengan mengorbankan prinsip-prinsip agama. Rasulullah SAW adalah sosok yang paling ramah. Tapi di waktu yang sama, beliau adalah sosok yang paling tegas dalam berpegang dengan prinsip akidah. Beliau adalah orang yang paling murah senyum. Tapi apabila ajaran agama dihina,
maka beliau akan marah besar dan tidak tinggal diam. Beliau biasa bercanda dengan para sahabatnya, tapi saat bercanda beliau tidak pernah berbohong atau merendahkan orang lain walaupun dengan alasan humor. Keramahan dalam bersikap dan ketegasan dalam berprinsip. Satu, keramahan dalam bersikap. Yang kedua, ketegasan dalam berprinsip adalah dua hal yang bisa dikombinasikan. Agar seseorang dianggap berkepribadian ramah, itu tidak harus bergaul bebas tanpa batas. Sebaliknya, supaya seseorang dianggap tegas berakidah, tidak harus beraut muka sangar atau pelit untuk tersenyum. Hada wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala as-sadiqil amin kama amarakum bidzalika maulakum rabbul alamin. فقال سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء عاجلا غير آجل اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء عاجلا غير آجل اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء عاجلا غير آجل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أقم الصلاة